Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang penilaian, pertukaran, juga penjualan aset tetap. Nah, untuk yang pertama itu adalah penilaian atau valuation. Ada beberapa metode, yang pertama cash discount, jurnalnya itu aset tetap, contohnya seperti ini, building pada cash. Untuk yang nominalnya kita dapatkan dari harga beli kita kurangkan dengan diskon. Nah, untuk selanjutnya, metode yang deferred payment atau pembelian dengan utang. Misalnya itu, kita membeli building, maka buildingnya kita taruh di sisi debit dan notes payable kita taruh di sisi kredit. Untuk notes payable, kita dapatkan dengan cara mengkalikan nominal dengan PV, N, I. N untuk tahun dan I untuk interest atau bunga. Kita langsung ke contoh soalnya. FGH Corporation membeli mesin dengan mengeluarkan note selama 4 tahun dengan nominalnya itu $65.000 kepada RTY Inc. Terus diketahui market rate sebesar 10%. Langsung kita hitung. Karena ini membeli mesin, maka di sisi debit itu mesin, dan mengeluarkan note, di sisi kredit itu notes payable. Untuk angkanya, kita dapatkan dari nominal yang 65.000, kita kalikan dengan PV 4 tahun, artinya dengan bunga 10% ini. PV 4,10% ini kita lihat dari tabel time value of money di bagian single sum. Kita dapatkan 0,68301. Dikalikan dengan 65.000, didapat $44.395,65. Sama di kredit juga. Sama. Selanjutnya, metode lump sum. Metode lump sum itu, suatu perusahaan itu membeli beberapa aset, tapi bayarnya itu sekaligus. Contohnya seperti, Audio Company membeli beberapa aset dari Cara Company seharga 100.000. Aset yang dijual oleh Cara Company diantaranya inventory, land, dan building. Diketahui book value-nya sama fair value-nya. Jadi, Audio Company ini harus melakukan alokasi. Untuk mencatat jurnalnya, maka dia harus membuat alokasi pada masing-masing aset yang dibelinya. Alokasinya itu kita pakai fair value-nya saja, book value kita tidak pakai di sini. Kita membagikan antara fair value sama jumlah fair value-nya itu. Jadi misalnya inventory, fair value inventory itu 60.000 dan total fair value-nya itu 150.000. Kita kalikan dengan harga belinya yang 100.000 ini. Kita dapatkan hasilnya 40.000. Sama seperti land, fair value-nya 50.000, total fair value-nya 150.000, kita kalikan dengan 100.000. Hasilnya 33.000 sekian. Nah, untuk building 40.000 fair value-nya, totalnya itu 150.000, kita kalikan dengan harga beli harga beli Audio Company seharga 100.000. Kita dapatkan $26.666,67. Untuk jurnalnya sama kayak jurnal pembelian biasa, inventory, land, building pada cash. Inventory angkanya kita dapatkan dari alokasi inventory, land didapat dari alokasi land, dan building didapat dari alokasi building. Nah, untuk cash-nya kita tambahkan antara inventory, land, sama building 100.000. Atau dari sini. Selanjutnya, dengan shares atau saham. Jadi, kalau sebuah perusahaan misalnya membeli bangunan,
maka jurnalnya itu akan kita menuliskan building di sisi debit didapat dengan mengkalikan lembar dikali dengan harga pasar. Untuk di kredit ada share capital ordinary didapat dari lembar dikali harga nominal. Dan di sini yang share premium ordinary atau selisih ini bisa kita letakkan di kredit atau di debit, tergantung kondisinya. Jika harga pasarnya lebih besar dari harga nominal, maka selisihnya kita letakkan di sisi kredit. Kita langsung ke contohnya saja. AP Company memutuskan untuk membeli tanah dengan mengeluarkan 7.500 lembar saham biasa dengan nilai par 15 yang memiliki nilai wajar $18 per lembar saham. Untuk jurnalnya, di sisi debit, kita tulis land karena membeli tanah. Kita kalikan antara jumlah lembar saham dengan harga pasar yang ini, nilai wajar 18 per lembar saham. Kita dapat hasilnya 135.000 dan di sisi kredit kita tulis share capital ordinary. Untuk saldonya kita dapatkan dari 7.500 lembar dikali dengan nilai par atau harga nominalnya. Kita dapatkan 112.500. Nah, kan ada selisih antara land sama dengan share capital ordinary ini. Maka kita tulis share premium di bagian sisi kredit sebesar 22.500. Selanjutnya, untuk pertukaran aset non-moneter. Itu adalah pertukaran antara aset tetap lama dengan aset tetap yang baru. Bisa sejenis atau berbeda jenis. Terus, dalam pertukaran aset ini ada yang punya substansi komersial dan ada yang tidak punya substansi komersial. Kalau substansi komersial itu maksudnya mereka itu mengakui gain atau loss, laba atau ruginya. Sedangkan yang tidak punya substansi komersial tidak boleh mengakui gain atau loss. Untuk catatan, gain itu terletak di sisi kredit dan loss itu terletak di sisi debit. Gain itu terjadi ketika book value lebih kecil dari fair value. Sedangkan loss terjadi ketika book value lebih besar dari fair value. Kita langsung masuk ke soalnya. AB Corporation menukar sebuah truk dengan fair value 7.500, cost-nya 20.000, accumulated depreciation-nya 18.000 dengan truk yang baru. Dalam transaksi itu, AB Corporation juga membayar $2.500. Kita diminta untuk mencatat jurnal penukaran itu. Nah, yang pertama, jika ada substansi komersial, dan yang kedua, tidak ada substansi komersial. Pertama, kita catat dulu apa yang diketahui dari soal, kita bandingkan antara truk yang lama dengan truk yang baru. Untuk truk yang lama, kita ketahui fair value-nya 7.500, di sini 7.500, cost-nya itu 20.000, accumulated depreciation-nya itu 18.000. Terus kita kurangkan, kita dapatkan book value-nya itu 2.000. Terus kita ketahui juga AB Corporation juga membayar 2.500 untuk truk yang baru. Jadi cash paid 2.500. Jadi sebenarnya kita langsung bisa kelihatan dari perbandingan antara book value sama fair value-nya. Di kasus ini book value lebih kecil dari fair value. Jadi itu pasti gain di sisi kredit. Untuk jurnalnya yang substansi komersial. Kita awali dengan menjual truk. Menjual truk berarti kita
meletakkan truk yang lama di sisi kredit sebesar 20.000, cost-nya 20.000 nih, dan accumulated depreciation-nya kita taruh di sisi debit sebesar 18.000. Lalu, untuk mendapatkan truk yang baru, kita juga harus membayar sebesar 2.500. Jadi, cash kita keluar sebesar 2.500. Terus, untuk truk yang baru, nilainya kita dapatkan dari fair value yang lama, kita tambahkan dengan cash yang kita bayar. Jadi, fair value yang lama itu 7.500, kita tambahkan dengan cash paid 2.500, 10.000. Nah, antara sisi debit dan sisi kredit yang di sini, kan ada yang tidak balance, jadi kita harus menambahkan gain di sisi kredit sebesar 5.500, yaitu selisih antara ini 10.000 ditambah 18.000 dengan 20.000 ditambah 2.500. Atau bisa juga kita lihat dari perbandingan yang di sini. Book value lebih kecil dari fair value, maka gain kita taruh selisihnya antara book value sama fair value di sisi kredit. Selanjutnya, untuk yang tidak mempunyai substansi komersial. Sama seperti awal, kita menjual truk lama kita letakkan di sisi kredit sebesar 20.000. Accumulated depreciation-nya kita letakkan di sisi debit 18.000. Terus kita mengeluarkan uang sebesar 2.500 untuk membayar truk yang baru. Cash di sisi kredit 2.500, dan karena ini tidak mempunyai substansi komersial, maka gain atau loss tidak boleh diakui. Jadi, truk new-nya itu kita dapatkan dari book value yang old, kita tambahkan dengan cash yang kita bayar. Book value old 2.000 dan cash paid-nya itu 2.500. Jadi 4.500. Selanjutnya, pada kasus penjualan. Kita langsung masuk ke contohnya. Capian Corporation memiliki mesin seharga 20.000 ketika dibeli tanggal 1 Juli 2011. Depreciation-nya itu $2.400 per tahun. Dan saldo accumulated depreciation-nya per tanggal 31 Desember 2014 itu adalah $8.400. Nah, soal diketahui bahwa mesin itu dijual tanggal 1 September 2015 seharga 5.200. Kita diminta untuk mencari saldo accumulated depreciation-nya itu sampai tanggal sebelum dijual ini, 1 September. Terus juga kita diminta untuk membuat jurnalnya. Nah, untuk accumulated depreciation-nya itu adalah $2.400 per tahun, dan udah diketahui kalau sampai tanggal 31 Desember 2014 itu saldonya itu udah 8.400. Jadi sebenarnya kita tinggal menambahkan antara saldo sampai 31 Desember 2014, terus kita menghitung lagi setelah 31 Desember 2014 sampai 1 September 2015, saldo depresiasinya berapa. Jadi, caranya itu kita menghitung setelah tanggal 31 Desember sampai dengan 1 September itu ada 8 bulan, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan sampai akhir Agustus. Jadi caranya itu 8 dibagi dengan 12, kita kalikan 2.400, yaitu depresiasi per tahunnya. 8.400 kita tambahkan dengan 1.600, hasilnya 10.000.
Nah, kalau di bagian soal balance-nya yang sampai tanggal 31 Desember 2014 itu tidak diketahui, maka kita bisa hitung sendiri. Caranya gimana? Kita anggap 1 Juli 2011 sampai dengan 1 Juli 2012 itu kan 1 tahun. Terus sampai dengan 1 Juli 2013 2 tahun. 1 Juli 2014 itu saya ulangi. 1 Juli 2011 sampai 1 Juli 2012 itu 1 tahun. Sampai 1 Juli 2012 sampai 2013 itu 2 tahun. Terus 2014 3 tahun. Terus sampai dengan 1 Juli 2015 itu ada 4 tahun. 4 tahun untuk Juli ke September. Juli ke September itu ada Juli, Agustus, dan 2 bulan berarti. 2 bulan. Jadi kita bisa dapatkan dengan 4 tahun dikali dengan 2400 ditambahkan dengan 2 dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 2400. 10.000. Atau kita anggap 1 Juli sampai 31 Desember 2014 ini 3,5 tahun. Jadi 3 dikali dengan 2400, terus setengah tahunnya kita kalikan 6 didapatkan dari 6 dibagi 12 dikali dengan 2400. Hasilnya itu 1200. Jadi harus diperhatikan akhir bulan sama awal bulan. Selanjutnya untuk jurnal, kita menjual mesin kita, maka kita akan meletakkan mesin di sisi kredit sebesar cost-nya itu 20.000. Terus kita mendapatkan bayaran sebesar 5.200. Kita tulis cash di sisi debit. Terus untuk accumulated depreciation-nya kita ambil dari yang soal A 10.000. Terus kita udah tahu nih ada selisihnya tuh di mana, di bagian debit. Jadi itu sebenarnya sudah tahu bakal loss on disposal of machine 4.800. Atau cara lain kita membandingkan book value-nya dengan penjualan, ternyata book value lebih besar dari penjualan. Selisihnya itu 4.800, maka itu disebut loss atau rugi. Sekian, terima kasih.